Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Masyarul muslimin sedang jamaah Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan istiqomah dalam melaksanakan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bulan suci yang penuh berkah Ramadan. Implementasi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam bentuk pemanfaatan segala nikmat-nikmat Allah untuk tujuan-tujuan yang memberikan manfaat dan maslahat untuk umat, bangsa dan semesta. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang sentiasa selalu mengikuti sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita sampai hari akhir nanti insyaallah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semua untuk senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran. Masyarul muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakunu al-mu'minu jabbanan. Ya Rasulullah, bisa tidak orang mukmin itu menjadi penakut, jubun? Bisa tidak orang mukmin itu menjadi orang yang penakut? Rasulullah menjawab, na'am, bisa saja. Bisa saja orang mukmin itu menjadi orang yang penakut. Qila ya Rasulullah, ayyakunul mu'minu bakhilan. Ditanya lagi Rasulullah, bisa enggak orang mukmin itu menjadi bakhil, menjadi kikir, menjadi pelit? Rasulullah katakan, bisa. Bisa saja orang mukmin itu menjadi kikir, menjadi bakhil, menjadi pelit. Qila ya Rasulullah, ayyakunul mu'minu kazzaban. Bisa tidak ya Rasulullah seorang mukmin itu menjadi pembohong? Bisakah seorang mukmin itu menjadi pendusta? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak bisa. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita tahu bahwa sifat penakut, sifat bakhil itu adalah sifat tercela, tapi masih bisa ditolerir oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak untuk sifat pembohong, tidak untuk sifat pendusta. Tidak bisa seorang mukmin menjadi pembohong,
Tidak bisa seorang mukmin menjadi pendusta. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Mestilah kalian menjadi orang-orang yang jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kalian kepada surga. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran itu adalah satu hal yang sangat penting dalam Islam. Kejujuran dalam berumah tangga, kejujuran dalam masyarakat, kejujuran dalam kita berbangsa dan bernegara, itu merupakan satu hal yang sangat penting. Dalam lanjutan hadis, "Iyyakum wal kaziba, fa innal kaziba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilal nar." Jauhkanlah sifat pembohong, dusta, karena kedustaan akan membawa kepada dosa, akan membawa kepada keburukan, dan keburukan akan membawa kepada neraka. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini satu hal yang sangat berat untuk bisa berlaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kejujuran itu berkorelasi dengan iman, dan keimanan itu akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang dilihat kejujuran itu pada beberapa aspek. Yang pertama adalah sidqul kalam, jujur dalam bertutur kata, jujur dalam berucap. Ini yang menjadi persoalan yang sangat berat dalam kita menjalani kehidupan hari ini. Yang kedua, sidqul muamalah, berlaku jujur dalam sosial, interaksi sosial, berlaku jujur dalam pergaulan antara masyarakat. Ini disebut dengan sidqul muamalah. Yang ketiga adalah sidqul hal, kejujuran dalam merealisasikan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilihat secara kenyataan. Kejujuran ini tentu kejujuran yang apa adanya, bukan kejujuran yang kemudian direkayasa dan dibuat-buat, atau yang dikenal dengan pencitraan. Apakah tidak boleh menjaga citra? Menjaga citra wajib hukumnya, bila citra itu memang menjadi citra yang melekat pada kita. Seseorang yang memang menjadi kebiasaannya untuk sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan itu menjadi citra baiknya, penjagaan citra baik itu menjadi satu hal yang wajib. Dan itu bukan pencitraan, tetapi sesuatu yang memang menjadi citra baiknya. Tetapi bila seseorang punya tujuan-tujuan tertentu, kemudian mendadak menjadi orang-orang yang taat karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, maka tentu itu adalah merupakan satu kebohongan. Dan ini yang dimaksudkan dengan pencitraan.
Problem kejujuran ini adalah suatu problem besar yang dialami oleh bangsa Indonesia hari ini. Problem mencari pemimpin juga menjadi problem yang terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini. Karena terlalu banyak pencitraan, terlalu banyak memberikan janji-janji palsu sehingga banyak masyarakat yang tertipu dengan pencitraan dan janji-janji palsu itu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang yang beriman satu hal yang harus dan menjadi keniscayaan dan wajib baginya untuk bersikap jujur dan menjauhi diri dari sifat dusta. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dalam dunia periwayatan hadis terjadi satu musibah besar, yaitu dengan tersebarnya banyak hadis-hadis palsu. Penyebaran hadis-hadis palsu begitu terjadi secara masif. Maka saat itu dilaksanakan seleksi. Yang disebut dengan disiplin ilmu hadis adalah kritik sanad dan kritik matan, melakukan jarh wa ta'dil. Ini penting dilakukan karena kejujuran adalah salah satu syarat dari diterimanya satu periwayatan hadis. Masyarul muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, seseorang yang dituduh saja untuk melakukan sifat-sifat kebohongan, maka hadisnya dimasukkan kepada kategori hadis yang ditolak. Apalagi sudah terbukti melakukan kebohongan, maka hadisnya hadis dhaif dan mungkar, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Begitu ketat bagaimana kritik sanad dan kritik matan, kritik transmisi orang-orang yang meriwayatkan hadis, mulai dari Rasulullah sampai kepada tabaqat yang paling rendah. Demikian juga dengan matan. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah imam hadis yang sangat terkenal dalam seleksi sanad, dalam menseleksi perawi. Sering kita baca dalam sejarah bahwa Imam Bukhari melakukan perjalanan untuk memastikan kejujuran seorang perawi. Hampir ratusan kilo perjalanan yang dia tempuh untuk hanya mencari satu hadis. Dalam riwayat diceritakan bahwa suatu ketika Imam Bukhari melaksanakan perjalanan satu tempat, dan ketika beliau sampai di tempat itu dan beliau menyaksikan salah seorang perawi yang sibuk dengan kudanya, Imam Bukhari menghampiri dan bertanya, "Apa yang terjadi gerangan begitu sibuknya kamu dengan kudamu?" Kemudian perawi ini menjawab, "Saya sibuk dengan kuda karena memang kuda ini lepas dari tembatannya, sehingga saya ingin mencoba untuk membujuk kuda ini supaya bisa ditangkap." Imam Bukhari mengatakan, "Saya melihat ada sesuatu yang kamu bawa. Ada satu ember yang kamu bawa. Apakah ember itu berisi makanan atau tidak berisi makanan, dan apa tujuan ember itu?" Ember yang tersebut yang dibawa untuk kemudian membujuk kuda itu. Perawi tadi menjawab dengan senyum dan ketawa, "Tidak ada apa-apa dalam ember itu. Tidak ada sesuatu pun di dalam ember itu." Pada saat itu Imam Bukhari kembali dan tidak melanjutkan pembicaraannya kepada perawi tadi. Imam Bukhari kembali dan melihat daftar perawi-perawi hadis. Beliau katakan, "Demi Allah, saya tidak akan percaya kepada orang
yang membohongi kuda. Demi Allah, saya tidak akan percaya kepada orang yang membohongi kuda. Membohongi kuda saja Imam Bukhari tak percaya. Apalagi seorang murid yang membohongi guru, mahasiswa yang membohongi dosen. Apalagi yang dibohongi itu masyarakat. Apalagi yang dibohongi itu rakyat. Imam Bukhari tidak akan pernah percaya dan mencoret orang yang membohongi kuda. Begitu arti pentingnya kejujuran dalam kehidupan kita, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan beberapa hal yang penting kita bisa ulas dalam kesempatan yang mulia ini. Satu hal yang sangat penting untuk kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan yang tidak beberapa lama lagi. Kita berada di akhir-akhir Ramadan. Puasa yang kita laksanakan, ibadah-ibadah di malam hari yang kita tunaikan, tidak lain tujuannya adalah bagaimana kita di akhir Ramadan nanti menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita korelasikan dengan banyak ayat yang ada dalam Al-Qur'an, maka kita bisa ukur ketakwaan itu dengan satu ayat yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang furqan. Furqan adalah hamba-hamba yang memiliki prinsip tegas dalam kehidupannya, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang jujur dan mana yang curang. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita menjadi bagian pribadi-pribadi hamba Allah yang bertakwa dan menjadi bagian dari orang-orang mukmin yang selalu berkarakter jujur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dabbir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin allazina yujahiduna fi sabilillah li'ila'i kalimatillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anil batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.